Shalom saudara, kita bertemu lagi dalam ibadah online GBI Filemon. Kita akan bersatu, memuji Tuhan, menyembah Dia, masuk dalam hadirat Tuhan, menyerukan namanya yang baik, yang sudah memelihara setiap kita sampai hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, mau memuji, meninggikan nama Dia. Katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah, kepunyaan kami, yang mengasihi kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara boleh bertepuk tangan. Tuhan Yesus hadir di rumah kita saat ini, berkati kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan, kasih setianya Tuhan di setiap waktu dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kekuatan buat kami hari demi hari Bapa. Tiada lain Tuhan, kami hanya patut bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Mari lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Datang dalam rumah kami Bapa, terlebih dalam hati kami Tuhan. Kami mau dengar sabda-Mu Bapa saat ini. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan.
Kau tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 berbanding hadapku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 berbanding hadapku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur padamu, sebab Engkau serta dengan kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi, katakan haleluya. Mari senangkan hatinya, mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tinggikan namanya, muliakan Dia. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, haleluya. Bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan hadirat Tuhan di rumah kami, di tempat ini Bapak. Sedang kami akan terima berkat firman-Mu Tuhan. Kuasailah setiap hati kami Bapak, sehingga kami boleh layak mendengarkan dan menerima firman, menjadikan rema, menjadi pelita buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat beribadah dimanapun Anda berada. Di penghujung bulan April ini kita bicara tentang makna kematian Kristus. Nah saudara, pada kesempatan kali ini saya bicara tentang satu tema dengan judul yang sangat singkat dan satu kata saja, dan satu kata ini mungkin sesuatu hal yang mungkin agak kurang enak kita dengar, yaitu maut. Roma pasal 6 ayat 23 berkata demikian, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya ulangi sekali lagi, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, kita banyak sekali memahami maut itu bicara soal kematian. Memang betul, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makna utama maut itu adalah kematian. Tetapi tahukah saudara bahwa ada pengertian atau makna yang lebih luas terkait soal maut? Kenapa? Karena hanya maut itu bukan hanya berbicara tentang kematian secara fisik. Saya ingin bicara tentang tiga hal yang berkaitan tentang maut. Kebangkitan Kristus itu merupakan kemenangan atas maut. Nah, persoalannya adalah ada apa dengan si maut? Yang pertama, saudara, maut itu bukan hanya bicara soal kematian fisik atau jasmani kita, tapi maut itu juga bicara soal kematian kerohanian dan karakter kita. Roma pasal 6 itu bicara soal perhambaan terhadap dunia. Bagaimana orang yang hidup di dalam Kristus dan orang yang hidup di luar Kristus. Dikatakan bahwa kalau orang hidup di luar Kristus, maka orang itu juga bisa dikasih label mati. Bukan mati fisiknya, bukan mati jasmaninya, tetapi mati kerohaniannya. Karena di luar Kristus kita mati. Di luar Kristus kita seperti ranting yang rapuh, tidak bertumbuh, tidak berkembang, dan akan dibuang. Yang kedua, saudara,
maut itu berbicara soal keterpisahan. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Kalimat ini memiliki kalimat yang paralel antara satu dengan yang lain. Allah menyembunyikan diri sama maknanya dengan ia tidak mendengar. Segala kejahatanmu ternyata sama maknanya dengan segala dosa. Nah, dosa ini saudara, itu juga bicara soal hal-hal yang membuat kita mati, hal-hal yang membuat kita jadi menuju yang namanya maut, membuat kita terpisah daripada Allah. Seringkali kita mendengar atau merasa bahwa saya sulit sekali mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Saya sulit sekali mendengar Tuhan berbicara walaupun ada pernyataan berbuat firman. Kita perlu introspeksi diri, sebab jangan-jangan maut itu ada dalam diri kita. Mati Pak, bukan mati fisiknya saya maksud, tapi mati telingamu sehingga tidak bisa mendengar suara Tuhan. Mati matamu sehingga tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Mati kerohanianmu. Kenapa? Karena tanpa sadar kita ini hidup dalam dosa. Alkitab memberikan rambu-rambu bagi kita semua. Alkitab memberikan track bagi kita. Yang mana yang boleh kita lakukan, yang mana yang tidak. Kalau sudah dilarang, maka harusnya jangan lakukan. Tapi bukankah seringkali kita sadar atau tidak sadar? Kadang-kadang mau atau nggak mau, hal-hal yang berbau dosa itu kita lakukan. Akibatnya yang ketiga, maut itu ternyata bukan hanya bicara soal kematian jasmani rohani dan bicara soal keterpisahan, tapi ternyata maut itu juga bisa kita dapatkan dari kesengajaan. Kok kesengajaan Pak? Iya. Itu kan hal-hal yang dilarang Alkitab. Kalau kita masih tetap lakukan, Alkitab berkata, hendaklah kamu rendah hati. Tapi kita memilih untuk sombong dan merendahkan orang lain. Bukankah hal itu seringkali secara sadar kita lakukan? Apa sih yang bisa kita banggakan? Wajah ganteng, wajah cantik, kekayaan melimpah, keluarga harmonis. Apakah kita bisa berpegang dengan semuanya itu? Harusnya tidak. Kenapa? Karena hidup kita bukan hanya bicara soal bagaimana suksesnya saya dan keluarga saya. Bukan. Namanya juga Kristen, mengikuti Yesus sebagai teladan. Ingat, Yesus hidup, dia mati untuk orang lain supaya orang lain selamat. Jadi jangan bangga dengan dirimu yang kaya, jangan bangga dengan dirimu yang pintar, cerdas, cantik atau rupawan, tapi hidupmu gak berdampak bagi orang lain. Tanpa sadar kita membawa diri kita dengan jurang maut. Jalan menuju sana namanya apa? Kesombongan diri. Dan hal itu tanpa sadar kita sengaja. Apakah bisa disengajakan? Bisa. Karena bicara soal dosa, mudah sekali kita melakukan dosa dan mudah sekali bagi kita jatuh dalam dosa. Makanya Paulus berkata pada kita, jangan ada seorang pun menganggap bahwa dirinya itu bisa teguh berdiri. Selevel Paulus berkata demikian. Jangan ada seorang pun dari kita merasa bahwa apa yang kita punya kita banggakan. Nggak ada. Paulus berkata bahwa semuanya itu kayak sampah. Sesuatu hal yang apa sih nggak bisa dibanggakan. Karena kalau udah mati juga kita semua akan mati menghadap tanah yang sama, ukuran tanah yang sama 2 kali sama. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Kecantikan nggak bisa kita bawa mati. Kekayaan juga nggak bisa kita bawa mati. Kesuksesan juga kita nggak bisa bawa mati. Berapa lama sih orang ingat hidup kita setelah kita mati? Paling cuma 2 minggu, sebulan. Beberapa tahun kemudian dia sebentar orang akan lupa dengan kita. Tapi biarlah kita belajar. Kebangkitan Kristus itu merupakan kemenangan atas maut. Hidup kita sebelum mengenal Kristus hidup di dalam maut. Mari kita responi kebangkitan Kristus dengan memiliki iman yang teguh. Pertahankan itu. Jangan merasa kepedean.
Jangan merasa bahwa kita ini sudah baik, sudah benar, sudah sempurna. Jangan merasa begitu. Dan jagalah kekudusan hidup kita, supaya hidup kita tidak tercemar. Apalah artinya pergi beribadah? Kalau orang lain di luar sana mengenal kita sebagai orang yang brengsek, apalah artinya kita baca Alkitab kalau orang lain di luar sana mengenal kita sebagai pribadi yang akan benar? Gak ada gunanya. Kenapa? Karena hal itu sama saja dengan mensengajakan maut mendekat dalam kehidupan kita. Mari kita syukuri karya kebangkitan Kristus sebagai satu bentuk karunia yang harus kita responi dengan baik. Mari persiapkan hatimu dengan satu pujian Kristus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Selain puji dan sembah, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembah. Tuhan menjadikan kami layak dari seonggok sampah yang hidup di bawah penjara maut, tetapi kebangkitan-Mu membebaskan kami dari jerat maut. Kami tahu Tuhan bahwa maut itu bukan hanya bicara soal mati secara fisik, tapi maut itu juga bicara soal bagaimana kami kehilangan karakter Kristus dalam kehidupan kami, yang membuat kami terpisah dari Tuhan, yang membuat kami sulit melihat kebaikan Tuhan, yang membuat kami sulit mendengar firman Tuhan, yang membuat kami sulit menerima teguran nasihat orang terhadap dosa-dosa yang kami lakukan. Karena mungkin secara sengaja kami lakukan itu secara terus-menerus, sehingga membuat maut itu menjadi dekat dalam kehidupan kami. Kami beriman kepada Tuhan, Engkau sudah melepaskan belenggu maut dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kami memiliki iman yang teguh dan menjaga kekudusan hidup kami. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur untuk waktu yang baik ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kini saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.